Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ada kerjaan Honda Beat yang terbaru ya, Beat 2020 nih, 0225. Ini Beat terbaru 2020 tuh. Ini saya lagi menganalisa. Ini motor suaranya parah banget kayak pesawat tempur. Padahal motor masih baru ya. Entah itu kesalahan dari pabrik atau kesalahan dari si pengguna motor atau gimana, saya juga kurang paham. Ini coba kita lihat kilometernya. Nah, ini kilometernya baru 13.000 ya. Motor masih baru banget. Nah, ini udah kita bongkar bagian tutup kipasnya yang ada di samping magnet, sama bagian joknya udah saya angkat. Ini suaranya parah banget, coba kita dengerin ya. Udah ya, udah denger ya. Kita matiin aja. Nah, ini kalau di analisa ya atau tebak-tebakan, kalau ini motor bunyi antara tonjokan keteng, kalau enggak di bagian klepnya atau pelatuk ya, yang di sini. Tonjokan keteng ada di sini ya, ini di sini tonjokannya. Kalau pelatuknya ada di sini atau rocker arm, jadi harus bongkar ini dulu. Kalau untuk stang seher, saya rasa aman. Jadi suaranya itu mirip banget sama motor Yamaha ya, sekelas NMAX Aerox Lexi atau Miosol GT. Ini sering banget terjadi kayak gini nih suaranya nih. Yaitu penyakitnya ada di tonjokan rantai keteng sama di rocker armnya. Ini berhubung motor masih baru, jadi kita bongkarnya yang mudah-mudah aja dulu. Kita bongkar yang mudah dulu, jangan kita bongkar sini dulu ya, karena kan motor baru ya, takutnya kalau udah dibongkar nanti ada rembesan atau apa kan masih sayang tuh. Nah, kita nanti bongkar di bagian tonjokannya aja. Kalau tonjokannya kan dia berbentuk packing plat ya, jadi nggak bakalan bocor. Kalau ini berbentuk karet ya, kalau udah dibongkar sekali biasanya bocor. Nah, sayang motornya. Mudah-mudahan nggak dari sini, cuma di tonjokan ketengnya aja. Soalnya ini tadi udah saya buka dari sini buat menganalisa suaranya ya, ngecek stang sehernya. Ternyata stang sehernya masih aman. Kita cuma curiga sama dua macam ini. Coba kita dengerin sekali lagi ya. Parah banget kan? Nih, suaranya ada di bagian sini, bagian kiri. Ada di sebelah kiri dia, di bagian tonjokannya. Udah, kita matiin aja, rontok nanti. Ini yang kita yang kita lebih berpikir lagi, karena ini motor masih baru banget ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, mau itu motor baru mau itu motor lama ya. Intinya kalau dia atau pemakaian atau salah setelan atau gimana, atau si bahannya kurang bagus, nah kan bisa aja rusak walaupun motor baru ya. Intinya sih kalau saya sih, kalau seumpamanya tonjokan ketengnya yang rusak, itu salah satunya dari faktor oli. Olinya kurang, jadi ganti olinya telat walaupun kilometernya baru 13.000. Nah, yang kedua,
Ini dari bahannya kurang bagus. Tahu sendiri kalau motor sekarang kan, kalau untuk spare part dalamannya ya yang penting jalan aja, nggak memperdulikan kualitas. Beda sama motor zaman dulu. Kalau motor zaman dulu ya kita boleh dibilang bodinya kurang bagus ya untuk persaingan di tahun 2020 ini. Cuma kalau untuk kualitas spare part itu bagusan yang dulu lah, jelas jauh banget perbandingannya. Nah ini kita langsung bongkar aja ya. Ini kita bongkar bagian throttle-nya, kita lepasin dulu sama tutup mesinnya ya, cover mesin. Ini box akinya juga gede banget bos. Ini saya baru pertama bongkar ini motor Beat 2020. Lagi banyak kerjaan ya, biasa kelas berat semua. Ini juga lagi bongkar mesin. Ini letternya R nih, Jawa Tengah, tetanggaan sama kampung saya, Wonosobo. Yaudah kita langsung bongkar aja ya, biar nggak kelamaan. Kita cek bagian tonjokan ketangnya dulu. Jadi ini motor nggak jauh beda ya, bentuk mesinnya sama Beat yang sebelumnya. Cuma bedanya di cover ini ada cover plastiknya. Nah ini udah terlepas kabel itunya ya, kabel box mesinnya ya, cover mesin. Ini posisinya ada di sini nih. Pemasangannya pun atau ngelepasnya cukup mudah, cuma bongkar throttle body. Jadi bisa dilakukan di rumah kalian. Jadi nggak usah dibawa ke bengkel juga nggak masalah. Yang penting analisanya tepat. Coba kita langsung buka aja ya. Kita buka yang ini dulu, bagian tengah. Sekarang kita buka baut 10-nya.
dia barangnya. Ini udah terlepas ya. Ini yang dinamakan tensioner atau tonjokan rantai keteng. Ini barangnya kayak gini nih. Bunyi kan? Bunyi parah kan? Nah, kedengeran gak bos? Yo pasti kedengeran lah. Kebangetan kalau kayak gini nggak kedengeran. Udah parah banget. Ini coba kita mainkan. Nah, cara ngeceknya gini aja. Ini kendorkan dikit, jangan sampai mentok ya. Lalu kita tarik begini. Nah, ini yang bikin bunyi. Lalu penyebabnya apa? Yaitu yang saya bilang tadi itu ya. Satu dari oli, kedua dari bahan ini. Bahan dari spare partnya kurang bagus. Pokoknya itu aja lah. Soalnya kilometer udah 13.000 ya. Nah, sekarang kita ambil yang baru. Nah, ini kita bandingin sama yang baru ya. Kalau dilihat dari bentuk sininya memang beda. Yang penting kita ngukur tingginya. Coba kita samain dulu. Sama kan? Oh, tingginya sama persis. Jadi nggak jadi masalah ya. Cuma beda dudukan bautnya aja. Nah, cara ngetasnya gini, putar sedikit ke atas, jangan terlalu mentok. Soalnya kalau kondisi mentok kayak gini nggak bisa ditarik-tarik ya, mati. Kita putar dikit ke kanan. Oh, karena masih bagus tuh, ya kan? Balik sendiri kan? Oh, oh masih normal. Kalau yang ini ya nggak bakalan bisa. Tuh, ya kan? Mati kan? Udah nggak balik lagi. Ini pernya yang putus, pernya yang rusak dalam. Sebenarnya bisa diakalin, cuma ya takut bermasalah lagi, ya mending kita ganti baru aja. Soalnya motor masih baru. Ini yang baru nih, kita kocok. Bunyi, ada bunyi tetap, cuma nggak separah yang ini. Kalau ini tik 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 tik, kalau ini klotok klotok klotok. Coba kita langsung pasang aja, nggak usah kelamaan. Ini udah terpasang ya. Ini bekasnya. Tuh. Sekarang kita coba nyalain.
halus bos, halus. Coba kita geber. Mati. Ini motor suaranya juga kurang mantep ya, nggak kayak Beat yang sebelumnya, jadi suaranya itu emang agak kasaran dikit. Tuh kayak bunyi apa ya, tuh. Kayak dari bunyi setang seher, cuma ya kayak setang yang kurang ini aja, kurang center ya. Dia ada bunyi glek 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 kayak gitu. Tuh. Cuma ini udah bagus ya, cuma itu doang permasalahannya di tonjokan keteng. Nah, cara bongkarnya pun cukup mudah. Jadi gitu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.